Yang lagi viral itu, gue juga kena impactnya, ya. Gue di sini gue nggak ngerti apa-apa, ya. Satu hal yang mengenai parodi, di sini saya yang salah karena saya kurang tegas dalam menolak. Natalie Holscher kepergok bohong. Soal parodi kehamilan Erika Carlina, bukti baru ini bikin geger. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Drama panas antara Erika Carlina dan DJ Panda terus melebar, termasuk menyeret DJ sekaligus mantan istri Sule, Natalie Holscher. Ya, Natalie tengah menjadi sorotan tajam netizen usai dirinya terlihat dalam sebuah video parodi yang dianggap menyindir kehamilan Erika Carlina. Dalam video tersebut, bersama DJ Panda dan teman-temannya yang lain, Natalie tampil mengenakan daster dengan perut hamil, gaya yang juga disebut-sebut mirip dengan penampilan DJ Bravi. Awalnya, Natalie sempat memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak mengetahui maksud dan tujuan dari video parodi yang beredar. Bahkan mengaku merasa dijebak dalam produksi konten tersebut. Namun, pernyataan tersebut sontak dimentahkan oleh bukti rekaman yang diunggah langsung oleh DJ Bravi melalui siaran berlangganan di akun Instagram miliknya pada 22 Juli 2025. Dalam rekaman tersebut, Natalie juga terlihat berdiri di depan pintu kamar sambil tersenyum saat persiapan syuting dilakukan bersama DJ Panda dan beberapa teman lainnya. Tidak hanya itu, terdengar bahwa Natalie mencoba menenangkan kekhawatiran soal potensi masalah akibat konten tersebut. Rekaman tersebut menjadi bukti kuat bahwa Natalie mengetahui penuh konteks dari parodi tersebut. Hal ini sekaligus menggugurkan pernyataan awalnya yang mengaku tidak paham maksud cosplay dan hanya ikut-ikutan. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yang lagi viral itu, ya. Yang lagi viral itu, gue juga kena impactnya, ya. Gue di sini gue nggak ngerti apa-apa, ya. Datang bikin konsep karena mau ada konsep berdua DJ, ya kan. Abis itu terus tiba-tiba nggak ngerti nih gue yang kena juga. Pusing gak lo? Kok emosi? Suka-suka gue, emang gue konten emosi, kenapa lo? Kalau orang dituduh, emang gak emosi? Hah? Jadi Panda datang, kita bikin konten bareng, dan itu baru perdana ketemu, ya. Kita bikin konten bareng karena apa? Karena mau bikin project bareng gitu loh. Gimana kalau misalnya Natalie X Panda, ngerti nggak? Ini kerjaan ya, gitu. Nah terus kita bikin lah tuh konten. Kontennya pada pakai daster-dasteran, daster bekas gue hamil. Nah disambung-sambungin lah tuh, ngerti nggak? Jadi disambung-sambungin karena gue posisinya gue lagi pakai anduk, gue taruh di sini nih gitu loh. Jadi disambung-sambungin seakan-akan gue nyindir, paham nggak? Terus dibilang gue satu circle. Lah gue aja baru ketemu pertama kemarin itu. Halo, saya Panda. Di sini saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi. Dari perihal live saya yang sikap, perilaku, dan ucapan yang kasar dan tidak sopan, saya sadari saya tidak baik dan banyak salah. Dan ucapan soal gimmick itu terlontar spontan tanpa saya pikir panjang. Saya juga akui saya salah. Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika karena saya ceroboh dalam berkata-kata dan saya menyakiti hati Erika atas semua kecerobohan saya ini.
Satu hal yang mengenai parodi, saya berusaha menolak. Di sini saya yang salah karena saya kurang tegas dalam menolak. Sekali lagi saya akui saya salah, dan dengan kerendahan hati saya meminta maaf sebesar-besarnya pada Erika dan Koprevi. Ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya dan menyadarkan saya untuk berubah dan lebih baik lagi dalam hidup saya. Untuk Erika, dengan kerendahan hati dan tulus hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya sudah menyakiti hati Erika. Maafkan sikap dan perilaku saya. Saya terlalu nakal dan tidak berpikir panjang untuk bertahan demi Erika. Saya benar-benar menyesal. Untuk Koprevi, saya juga meminta maaf untuk semuanya yang sudah saya lakukan. Dan jika diizinkan bertemu, saya akan datang dan meminta maaf kepada Erika dan Koprevi secara langsung dengan tulus hati saya. Terima kasih. Ada podcast, ya kan? Podcastnya lagi viral. Nah di situ ada konten di situ ada konten. Di konten itu ada aku, ada Panda, ada DJ lain gitu loh. Ya. Tapi nyerangnya semuanya ke aku. Ngapain gitu pada nyampah ke aku gitu loh, paham nggak? Nih, lu lihat sendiri nih di konten TikTok gue yang ada pandanya tuh. Hargain dong sesama perempuan. Emang gue tahu apaan anjir? Gue aja kagak tahu. Orang biasanya gue live pakai daster, suka-suka gue. Gue live pakai daster aja nyindir ibu-ibu Facebook kok. Jadi buat fans-fans sana tolong deh ya pakai. Nih lihat buat fans-fansnya yang masih ngedukung si ceweknya. Nih si ceweknya itu nyuruh si Panda itu tidur di rumahnya dia. Nginep di rumahnya dia. Mana ada cewek baik-baik nyuruh cowok nginep di rumahnya. Udah kayak gitu kejadian Hamidun lah dia. Malah nangis-nangis di podcast gitu kan. Dengan alasan dia dapat ancaman atau segala macem. Kalau misalnya emang beneran dia dapat ancaman terus bukti-buktinya ada, kenapa nggak diurusin langsung? Dan mungkin ya kalau ancaman itu emang ada terus bukti-buktinya udah kumpul semua sampai sekarang, terus katanya udah diproses kan, kenapa sampai sekarang si Pandanya masih berkeliaran belum ditangkap? Katanya udah ada yang ngurus buat proses ke pihak kepolisian kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya alasannya si Mbak R-nya lagi Hamidun, kan bisa ada pakai pengacaranya. Yang satu udah salah tapi minta empati netizen lewat podcast. Yang satunya lagi udah salah tapi begonya malah ngancem. Meskipun ancamannya itu juga belum terbukti ya guys. Udah sadar dong yang masih ngebela si cewek. Dia juga salah kok, gak cuma si Panda doang yang salah, si cewek juga salah. Ngerti gak sih?